Halo teman-teman semua, mari kita membahas Baci atau Four Pillar ya. Judul hari ini kita pakai Pak Ce Wu Bu Tai Biao Mei You. Jadi yang dimaksud Pak Ce Wu Bu Tai Biao Mei You itu apa artinya? Artinya kalau kita dalam Pak Ce kita, istilah dari tanggal lahir kita tidak ada unsur yang, maksudnya unsur yang kurang, itu bukan berarti unsur itu tidak ada. Itu dia bisa datang di pilar 10 tahun, bisa datang di pilar tahun, bisa datang di pilar bulan, kan gitu. Nah, jadi kita bilang ya Pak Ce Wu Bu Tai Biao Mei You. Jadi di dalam Pak Ce kita kalau nggak ada unsur, nggak lengkap unsurnya, itu bukan berarti unsur itu nggak ada, itu dia bisa datang punya, istilahnya kan gitu. Memang banyak yang传统 ya, yang model lama Pak Ce, misalnya dia nggak ada unsur dalam Pak Ce-nya, nggak ada unsur api, jadi dianggap Pak Ce itu dingin gitu. Unsur airnya banyak, jadi dianggap Pak Ce ini dingin gitu istilahnya. Tapi kalau di Pak Ce 5 unsur kita nggak lihat gitu-gitu. Jadi soalnya kalau kita ngelihatnya Pak Ce itu adalah ilmu waktu, istilahnya waktu ya, kapan ada kejadian yang baik, kejadian yang buruk. Nah, yang kita harus tahu itu kan sebenarnya bukan kejadian yang baiknya, kejadian buruknya yang kita harus tahu. Kapan itu kejadiannya itu. Jadi kalau kita sudah tahu, jadi misalnya kita sudah tahu ada hal yang buruk, jadi kita bisa jaga-jaga, istilahnya kita bisa antisipasi dulu kan sebelum kejadiannya itu terjadi. Jadi gitu, bukan kita ngelihatnya yang baik. Kalau di Pak Ce 5 unsur ini justru titik poinnya justru harus cari yang jeleknya, bukan yang baiknya, kan gitu. Istilah kita bilang, kalau yang buruk kita nggak usah undang pun dia tetap datang. Tapi kalau yang baik, tapi kalau kita nggak ngelakuin sesuatu, itu belum tentu itu baik ya, biasa-biasa aja istilahnya kan gitu, nggak ada kejadian yang signifikan. Tapi kalau Pak Ce lagi down, lagi jelek, kita bilang lagi sakit lah istilahnya Pak Ce-nya, yang jelek kan pasti langsung datang istilahnya. Misalnya orang lagi tahun ini, misalnya dia kan orang tanah, kena lagi kayunya kena clash, dihancurin sama logam yang ya tahun ini, ya pasti dia ada masalah di kerjaannya itu. Itu kan istilahnya jelek itu. Kalau jelek itu biasanya tidak mungkin dia bisa kejadian, itu istilahnya bisa kejadian. Tapi kalau yang bagus belum tentu bisa kejadian, istilahnya Pak Ce itu bagus, hartanya bagus, ininya bagus, tapi kalau orangnya tidak berusaha melakukan sesuatu, tidak mungkin bisa terjadi yang bagus gitu, kita bilang. Makanya misalnya kita bilang di dalam Pak Ce itu kan kita tahu, misalnya wanita itu kan output itu sebagai anaknya, istilah seksang kalau di bahasa Mandarinnya. Jadi kalau orang di dalam outputnya nggak ada output, nggak bisa kita ngomong dia nggak punya anak. Soalnya bisa datang dia per tahun, bisa datang 10 tahun, bisa datang per bulan, kita bilang gitu kan. Jadi output itu bisa datang, bukannya nggak ada datang. Saya ada beberapa teman yang nggak ada output, buktinya anaknya ada anak. Yang satu baru umur 30-an, yang satu memang sudah ada umur 50-an. Anaknya berapa? 4 ada 3 kalau nggak salah anaknya. Ada anaknya tetap, bukan yang nggak ada anak. Output itu dia bisa datang. Memang di dalam Pak Ce-nya sendiri nggak ada output. Istilahnya kita bilang. Output kan, istilahnya kita bilang output itu kan anak kalau buat perempuan. Kan gitu. Tapi output itu bisa datang di 10 tahunnya, pilar 10 tahunnya dia bisa datang, di pilar tahunnya juga bisa datang, di pilar bulan pun bisa datang, kita bilang. Jadi output itu bisa tetap di dalam Pak Ce tetap bisa ada datang. Jadi makanya kita bilang Pak Ce, di dalam Pak Ce nggak ada, belum tentu dia nggak ada.
dia ada. Cuman kalau kita bilang kalau memang di dalam pakcenya nggak ada harta, ya hartanya istilahnya dia kita bilang itu flat aja, nggak ada istilahnya, nggak ada gelombang lah istilah kita bilang. Jadi yang hartanya nggak ada kan dia nggak bisa kena clash istilahnya, nggak bisa ada masalah istilahnya. Justru kalau kita bilang di dalam pakcenya, kalau yang dia nggak butuh datang itu justru nimbulin masalah. Misalnya dia kan pakcenya nggak bisa masuk ke yang misalnya tahun ini kan logamnya tikus, misalnya tikusnya nggak bisa masuk ke ke dalam pakcenya, sedangkan orang kan masternya misalnya tanah ya gitu. Orang master tanah itu tahun ini rata-rata itu di hartanya ada masalah istilahnya, kita bilang pasti pocai punya istilahnya. Tapi pocai itu bukannya arti orang ini pocai pasti dia habis uang besar, belum tentu. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Dia cuma di pakce cuma nunjukin dia pocai. Dia pocai itu kita juga nggak tahu dia habis berapa duit itu ya tergantung dari orangnya, kita bilang. Nggak bisa ngomong dia pocai dia habis duit banyak, tidak bisa kayak gitu. Jadi di dalam pakce itu nggak ada ngomong dia pocai dia harus habis uang, kan nggak ada. Nah, yang penting dia bisa atur, dia sudah tahu, dia bisa atur, kita bilang. Jadi pakce itu cuman istilahnya kasih kita cuman kesempatan gitu. Tapi kalau kita nggak mau ambil, nggak bisa kejadian apa-apa juga. Tapi kalau yang kita bilang yang buruk itu pasti datang istilahnya. Kalau pakce menunjukkan sesuatu yang buruk itu pasti kejadian itu istilahnya. Tapi misalnya kita lihat pakcenya orangnya ini bisa kaya, belum tentu kalau orangnya tidak berusaha dia nggak mungkin bisa kaya, kita bilang gitu. Bisa juga kita bilang pakce orang perempuan tuh nggak ada kuan kan bintang asmaranya. Misalnya dia di dalam pakcenya nggak ada kuan, apakah mungkin dia nggak bisa dapat kerjaan, apakah dia mungkin nggak nikah? Kan enggak. Soalnya kan di dalam pilar 10 tahunnya datang, di pilar tahunnya datang, di pilar bulan pun bisa datang, kita bilang kuannya. Jadi cuman nggak ada, kalau dia nggak ada di dalam pakcenya istilahnya dia cuman lebih mendatar aja. Misalnya kan orang kuannya bagus, dia lebih gampang istilahnya naik pangkat apa gimana itu, punya kedudukan di perusahaan itu lebih mudah istilahnya. Tapi kalau kuannya lagi kena clash, kita bilang kuannya lagi clash, mau lihat juga yang clash dia apa gitu. Nge-clash dia misalnya output yang nge-clash dia, ya pasti orang ini kerja nggak mungkin bisa betah di kantor, nggak bisa lama, pasti sering ribut sama atasannya, kita bilang kan gitu. Jadi kita bilang kalau di dalam pakce nggak ada ya istilahnya nggak yang nggak ada itu nggak ada bisa mempengaruhi pakcenya, kita bilang. Jadi pakcenya ya biasa-biasa aja, flat aja istilahnya ya. Dia juga nggak masalah keuangan juga nggak bilang kalau memang dia nggak ada cai ya bukan berarti dia miskin, bukan, salah itu. Justru dia bisa datang di 10 tahun, bisa datang di tahun. Nah, tergantung dari itu pakcenya itu, dia bisa masuk nggak ke dalam cainya itu. Cainya bisa masuk ke dalam pakcenya, kita bilang. Kalau bisa masuk ya pasti dia, kalau misalnya output menghasilkan harta, otomatis hartanya bisa menambah, kita bilang gitu. Tapi kalau hartanya kena hancur, istilahnya kita bilang kena clash, itu pasti agak susah ya, misalnya kita bilang. Nah, tapi sudah menunjukkan kayak gitu juga kita harus berusaha bukannya pakce menunjukkan gitu, dia sudah satu kepastian, tidak. Jadi di dalam pakce ini sebenarnya dia cuma kasih kita kesempatan, bukannya kepastian, kita bilang gitu. Jadi pakce itu cuma kasih kita kesempatan aja gitu istilahnya. Dia cuma kasih istilah petunjuk jalan aja. Jadi kita tahu. Makanya kita bilang kita hidup di dunia ini ibarat kita tuh berjalan dengan mundur. Kita nggak tahu ke depannya gimana kan. Orang kita nggak kelihatan di depannya gimana kan. Ibaratnya kita berjalan mundur. Nah, justru di pakce itulah kita bisa ngelihat jalannya itu lagi bagus apalagi jelek kan gitu. Istilahnya jalannya kalau memang lagi bagus ya kita ibarat kita jalan bagus kan jalan tol ya, kita kan kalau kita nggak tancap gas, nggak cepet juga percuma, buang-buang waktu istilahnya kan, kesempatannya hilang kan
di jalan tol kalau jalannya pelan-pelan aja kan nggak ada guna juga kan, ya tetap gitu aja. Tapi kita mesti tahu kecepatannya itu di jalan tol apa di jalan rusak. Nah, tapi kalau kita lagi di jalan rusak, kita mana boleh kebut, kita harus pelan-pelan jalannya. Nah, itulah gunanya kita baca pakse gitu. Bukannya pakse itu sudah menunjukin dia hartanya bagus, dia pasti kaya. Tidak, itu salah besar itu. Jadi di dalam pakse itu juga dia harus ada gabungin dengan tientiren, istilah kita bilang. Itu 3 itu kan, langit, di bumi, manusianya. Jadi manusianya juga kalau dia memang itu, dia harus belajar, harus tahu, harus punya skill, istilahnya kita bilang. Kalau kalau dia nggak punya skill, nggak bisa juga gitu kita bilang, percuma. Misalnya itu tiennya kan memang pakse kita bilang, itu rennya ya manusia kita yang punya mesti ada skill. Apa itu T-nya ini kita bilang ilmu ruang, kita bilang feng shui, itu istilahnya kan dimensi. Nah, dimensinya kita kan bisa robah. Kita misalnya tempat yang jelek, kita bisa pindah tempat tinggal yang lebih bagus, gimana lingkungannya lebih bagus. Itu yang bisa mempengaruhi kita juga kan gitu kita bilang. Makanya kita bilang di dalam pakse itu dia kasih kita cuma kesempatan, bukan kepastian. Makanya kita bilang kalau di pakse nggak ada di dalam pakse aja, belum tentu dia nggak ada. Dia bisa ada, tapi datangnya tergantung datangnya. Soalnya pakse ini ilmu waktu, kita bilang. Waktunya kapan datang ya itu dia pasti datang. Soalnya kan dalam 10 tahun dia berubah. Setiap tahun kan berubah. Nah, dalam setiap tahun itu pasti ada itu 10 batang langitnya, 12 cabang buminya. Kan pasti ada punya itu setiap 10 tahun itu kan pasti berubah, pasti datang. Makanya kita bilang pakse, hati-hati. Ada orang bilang di dalam paksenya nggak ada, dia kurang itu. Sebenarnya itu salah besar gitu kita bilang. Itu kalau itu kali bacanya model lama. Kalau kita di 5 unsur ini tidak. Jadi nggak ada, ya udah, dia nggak ada efek apa-apa terhadap pakse kita, istilahnya. Ya demikianlah saya bahas pakse pu tai piao meyo. Jadi di dalam pakse tidak ada, belum tentu kita bilang dia nggak ada, gitu ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.